sebanyak 11,88 triliun rupiah. Uang sitaan sejumlah 1,3 triliun rupiah. Uang sitaan 11,8 triliun rupiah. Kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Rasanya greget waktu lihat berita korupsi yang gak habis-habis. Kayak setiap tahun ada aja babak baru. Dan kita cuma bisa geleng-geleng sambil mikir, sampai kapan bangsa ini disogok sama permainan orang di atas? Tapi di tahun 2025, ada satu kejadian yang bikin semua orang terdiam. Kemunculan seorang pejabat yang tiba-tiba nekat sidak, bongkar, dan hantam meja pejabat licik. Aku ingat pertama kali lihat video yang viral, kamu juga mungkin lihat, jangankan netizen, wartawan aja kejedot tembok pas lihat keberanian dia. Bukan gaya pencitraan murahan kayak pejabat kebanyakan, orang ini datang tanpa pengawalan berlebihan, tanpa kamera yang udah disetting, tanpa gaya sok-sokan. Dia masuk, buka pintu keras-keras, dan ngelempar tumpukan dokumen kayak bilang, udah cukup sandiwaranya. Dan dari situlah nama Purbaya mulai naik. Bukan naik karena promosi atau prestasi akademik, tapi karena satu hal, keberanian dia. Tapi kamu pasti nanya, berani beneran atau cuma acting? Nah, disinilah cerita mulai makin panas. Karena tindakan dia bukan cuma sekali dua kali, itu baru awal. Yang bikin merinding adalah, sidak itu bukan dadakan tanpa informasi. Dia kayak udah siap sejak lama, kayak ada seseorang yang membisiki dia, membuka peta dosa-dosa lama pejabat negeri ini. Dan bilang, kalau kamu mau bersih, kamu harus mulai dari sini. Dan kamu tahu, langkah pertama selalu jadi langkah paling berbahaya. Aku tahu kamu pasti penasaran siapa sebenarnya orang ini, kenapa dia berani, siapa yang membackup dia, dan apakah dia sudah di jalan yang benar atau justru menuju jurang yang gak pernah bisa dibalikan lagi. Semua bakal kita kupas sampai kamu ikut keseret emosinya. Waktu dia pertama kali dilantik, banyak orang yang mikir dia cuma numpang nama. Pejabat baru lagi. Paling gaya-gaya di awal, habis itu hilang dibungkus rutinitas. Tapi ternyata rakyat salah besar. Dari hari pertama dia udah kelihatan beda. Kamu tahu perasaan ketika lihat, ini orang nggak takut mati? Nah, itu dia. Kamu sadar kan kalau ada beberapa pejabat itu ngomongnya manis di awal. Tapi jalan kerjanya pahit. Bedanya, Purbaya bukan tipe orang begitu. Dia ngomong seperlunya, tapi gerakannya lantang. Kayak dia bilang ke semua orang, kalau kamu mau saya kerja, jangan larang saya buka borok kalian. Dan dari situ mulai panas. Yang lebih gila lagi, dia bukan cuma ngegas di depan publik. Off the record, dia sering datengin kantor-kantor yang selama ini dipenuhi rumor gelap. Bayangin kamu kerja malam-malam, tiba-tiba pintu terbuka dan sosok menteri muncul tanpa aba-aba. Siapa yang gak panik? Banyak pejabat kaget, sebagian gemetar, sebagian lagi langsung ngeluarin alasan yang udah disiapin dari tahun lalu. Tapi kamu tahu kan, orang jujur kelihatan dari caranya tenang. Nah, orang-orang yang panik itu justru jadi daftar pertama dia untuk diselidikin. Dari sinilah masyarakat mulai bilang, ini pahlawan tanpa topeng. Tapi di dunia politik, punya keberanian tanpa topeng juga artinya punya target dengan resiko besar. Keberanian adalah harga diri yang gak bisa dibayar. Begitu Purbaya muncul tanpa pemberitahuan, suasana kantor pelabuhan berubah kayak ruang interogasi. Kamu pasti tahu ekspresi orang ketahuan bohong? Nah, itu semua keluar berbarengan. Ada yang keringetan, ada yang langsung buka-buka dokumen seolah sibuk, ada yang pura-pura telepon padahal layarnya mati. Lucu, tapi sekaligus miris. Karena disitulah tingkah yang panik itu makin jelas menunjukkan kesalahan. Data yang selama ini hilang, tiba-tiba muncul versi asli yang udah diamankan tim audit internal. Lengkap dengan waktu, bukti, dan tanda tangan petugas lapangan. Orang-orang di ruang itu pucat seketika. Karena dia datang bukan buat tanya-tanya. Dia datang dengan bukti, kamu harus dengar kalimat dia waktu itu. Pelan tapi nusuk. Kalian kira aku nggak tahu? Dan bagian paling geger adalah Purbaya menemukan selisih data ekspor impor yang nggak masuk akal. Begitu Purbaya muncul tanpa aba-aba di Bea Cukai Tanjung Perak, suasananya yang tadinya tenang langsung berubah jadi tegang seketika. Semua mata tertuju padanya ketika ia menunjukkan sebuah mesin impor yang anehnya cuma dicatat senilai Rp117.040. Padahal harga yang sebenarnya di marketplace bisa tembus 40-50 juta. Temuan janggal ini bukan sekedar salah input, ini tanda permainan kotor yang selama ini disembunyikan rapi di balik tumpukan dokumen. Dengan nada tajam, Purbaya menegaskan bahwa praktik undervoicing seperti ini bukan hanya merugikan negara,
tapi juga menunjukkan betapa dalamnya akar manipulasi yang harus segera dibongkar. Sebelum makin banyak uang publik yang diam-diam hilang tanpa jejak, dan situasi makin meledak waktu bersamaan. Pemerintah menerima 13,2 triliun uang pengganti dari kasus korupsi CPO, sebuah bukti bahwa apa yang mereka tutupi selama ini akhirnya mulai keangkat ke permukaan. Purbaya menegaskan pemerintah tak akan toleran terhadap potensi korupsi dalam penempatan dana 200 triliun ke Himbara. Kalau kredit fiktif ketahuan, langsung ditangkap dan dipecat, katanya. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut dikelola oleh Bank Himbara sesuai mekanisme bisnis internal mereka. Tanpa campur tangan langsung dari pemerintah, meskipun mengakui risiko penyalahgunaan, Purbaya menekankan sistem perbankan tata kelola yang sudah baku. Para pemain lama mulai gelisah. Orang-orang yang biasanya bicara lantang mendadak sunyi. Karena mereka sadar, kalau orang seperti Purbaya dibiarkan jalan terus tanpa dikekang, banyak struktur lama yang bisa runtuh, dan dunia politik, keruntuhan artinya satu hal, perang kepentingan. Tapi sejauh ini, dia tetap melangkah. Dan setiap langkahnya bikin satu lingkaran kekuasaan semakin terpojok. Kamu pasti ngerasain, Indonesia lagi nonton babak baru. Dan belum ada yang tahu siapa yang bakal tumbang duluan. Kamu pasti nanya dalam hati, ini orang sebenarnya siapa sih? Kok bisa seberani itu? Kayak nggak ada takut-takutnya? Karena jujur aja, keberanian level begini bukan bawaan dari rahim. Berani seperti ini cuma muncul kalau ada sesuatu di belakangnya. Entah trauma, pengalaman pahit, atau seseorang yang dia percaya mati-matian. Ada rumor yang bilang kalau Purbaya pernah kerja di balik layar untuk lembaga penting yang sering berhubungan dengan data keuangan dan intelijen. Tapi karena itu cuma rumor, ya nggak ada yang bisa verifikasi. Namun kalau lihat cara dia bergerak, cara dia membaca dokumen, cara dia menembak titik lemah orang, rasanya rumor itu terdengar sangat masuk akal. Yang bikin aneh, dia bukan cuma tipe pejabat yang hobi tampil di media. Kamu sadar gak? Setiap sidaknya viral bukan karena dia yang sengaja bikin viral, tapi karena orang lain yang merekam dan nyebarin. Dia jarang ngomong panjang, tapi sekali ngomong, semua orang kayak kena tamparan realitas. Ada juga desas-desus kalau keberaniannya mulai muncul karena pernah melihat korupsi merusak orang yang dia sayang. Kamu pasti paham perasaan marah yang gak bisa dilupakan bertahun-tahun. Marah yang berubah jadi misi pribadi, sampai akhirnya kamu bersumpah bakal hancurin sistem yang bikin luka itu. Kalau benar, itu sangat masuk akal. Tapi tetap ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu bikin dia yakin setiap langkahnya aman, atau setidaknya gak bisa disentuh dengan mudah. Dan jujur aja, cuma satu hal yang bisa bikin seseorang seberani itu. Seseorang yang menjamin keselamatan, kekuatan, dan legalitasnya dari belakang. Ini bagian yang bikin kamu dan aku makin penasaran. Soalnya di setiap cerita heroik, pasti ada sosok misterius yang memegang kunci. Bukan tokoh yang muncul di panggung, tapi yang duduk di ruang gelap. Mengontrol arus politik dengan satu kalimat. Apakah Purbaya punya backing yang seperti itu? Jawabannya hampir pasti iya. Rumornya, ada seorang tokoh besar yang sejak dulu nggak suka dengan praktek korupsi yang semakin parah. Tokoh ini bukan pejabat aktif, bukan politisi yang terlihat di TV, tapi seseorang yang punya jaringan luas dan akses informasi yang bahkan pejabat formal pun nggak punya. Kamu tahu tipe orang seperti ini? Yang jarang bicara, tapi sekali bicara, meja rapat langsung sunyi. Katanya tokoh ini pernah bilang ke Purbaya, kalau kamu mau bersih-bersih, saya jamin kamu sampai akhir. Tapi kamu harus siap kehilangan teman, jabatan, bahkan nama baik. Dan kalau benar kalimat itu pernah terucap, itu bisa menjelaskan keberanian Purbaya yang seolah nggak punya rem. Ada juga analisis dari pengamat politik fiksi negeri ini, mereka bilang langkah-langkah Purbaya sangat rapi untuk ukuran seseorang yang jalan sendirian. Sangat terencana, sangat tepat sasaran, dan sangat kebal dari tekanan. Ini bukan kerajaan yang berdiri sendirian, kata mereka, dan jujur aku setuju. Siapa dia? Kita belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, sosok ini bukan orang sembarangan. Mungkin mantan pejabat kelas atas, mungkin orang yang pernah berkuasa, atau mungkin seseorang yang sekarang lebih kuat dari pejabat manapun. Semuanya masih teka-teki. Dan teka-teki itulah yang bikin cerita ini makin serius. Kamu tahu apa yang paling ditakuti para koruptor? Bukan penjara, bukan media, bukan rakyat. Yang paling mereka takuti adalah seseorang yang tidak bisa mereka beli. Dan Purbaya jatuh tepat ke kategori itu. Dia bukan hanya gak bisa dibeli, dia gak bisa diancam, gak bisa ditakut-takuti, itu adalah mimpi buruk bagi mereka. Setelah beberapa sidak, banyak pejabat mulai membentuk kelompok kecil yang bisik-bisik di belakang layar. Mereka kayak hewan liar yang mulai panik waktu tahu ada predator baru masuk hutan.
Mereka bingung apakah harus kompromi, melawan, atau bahkan menawarkan sesuatu biar aman. Yang bikin tambah kacau, beberapa dari mereka ketahuan buang dokumen, hapus data, bahkan pindah aset ke luar negeri. Tapi tindakan panik itu justru bikin mereka makin mencolok. Kayak anak kecil lagi ngerusak barang terus ngumpet di bawah meja, padahal jejak kakinya terlihat jelas. Ada juga yang coba main halus, kirim orang untuk mengajak bicara secara rahasia, tapi Purbaya menolak semuanya. Bahkan ada rumor dia pernah bilang, kalau mau negosiasi, negosiasinya di depan publik. Kamu kebayang nggak? Itu tamparan keras. Dan dari sini kita tahu musuh-musuhnya bukan lagi orang kecil, bukan pejabat pinggiran, tapi orang-orang besar yang punya jaringan lebih luas daripada yang kita bayangin. Lawannya bukan satu atau dua orang, tapi satu sistem. Kamu mungkin mikir, apa dia sudah di jalan yang benar, atau cuma bikin gaduh tanpa hasil? Pertanyaan itu wajar, karena di negeri fiksi kita ini, kebenaran seringkali tampak abu-abu. Kadang yang terlihat benar ternyata salah, dan yang terlihat salah justru jadi penyelamat. Kalau kita lihat dari kepentingan rakyat, langkah dia jelas benar. Soalnya korupsi udah kayak penyakit kronis yang bikin masa depan generasi kita keropos. Dan butuh orang yang gak peduli risiko buat bersihin ini. Tapi kalau kita lihat dari perspektif sistem, apa yang dilakukan itu berbahaya. Karena mengguncang kenyamanan mereka yang sudah lama duduk manis. Dia tahu risikonya, dia tahu bisa sewaktu-waktu dijatuhkan, dicopot, bahkan dipitnah. Tapi dia tetap jalan. Orang yang tetap jalan meski tahu kemungkinan terburuk justru akan terjadi, itulah tanda orang yang yakin jalannya benar. Beberapa pengamat fiksi bilang, kalau dia terus begini, dia bisa jadi pahlawan nasional. Tapi kalau gagal, dia akan jadi musuh bersama. Itu benar, karena negeri ini batas antara pahlawan dan tersangka seringkali cuma setipis kertas. Tapi di mata rakyat, kamu dan aku, jawabannya jelas. Kita butuh seseorang seperti dia. Seseorang yang berani jadi badai di tengah lautan tenang tapi palsu, dan meski jalannya penuh duri, dia tetap berdiri tegak. Itu cukup buktiin kalau dia berjalan di jalur yang ia yakini benar. Kamu pasti merasa bangga punya sosok seperti dia. Kita sering lihat pejabat datang coba untuk pidato dan foto-foto. Tapi dia datang untuk kerja dan rakyat bisa lihat itu. Dan kejujuran yang bisa dilihat itulah yang bikin dia dapat dukungan besar. Masyarakat capek sama kebohongan, capek sama janji manis yang rasanya cuma jadi gula-gula politik 5 tahunan. Dan ketika ada satu orang yang berani teriak, berhenti bohong. Itu seperti angin segar yang udah lama kita tunggu. Rakyat tidak bodoh, kita tahu mana kebenarannya asli dan mana akting. Dan Purbaya bukan aktor. Dia bukan tipe orang yang mau cari muka. Bahkan kadang dia ngomel sendiri karena viral tanpa izin. Kamu bisa lihat ketulusannya, dan itu bikin dia menancap di hati rakyat. Dan dukungan rakyat itu bukan sekedar komentar di media sosial. Ada petani, pedagang, mahasiswa, bahkan orang-orang tua yang bilang, kalau ada orang kayak dia, negara kita bisa makin jadi bersih. Kamu pasti pernah dengar itu kan? Dukungan inilah yang bikin lawannya makin benci. Karena mereka tahu ketika rakyat sudah mulai percaya pada seseorang, kekuatan itu jauh lebih menakutkan daripada jabatan. Yang jadi pertanyaan, apakah Purbaya bisa bertahan? Kamu tahu sendiri, orang-orang yang berani seperti dia jarang bertahan lama. Sejarah penuh dengan contoh orang yang berani tapi akhirnya dibungkam dengan cara halus maupun kasar. Ancaman bukan dari musuh politik, tekanan dari internal, permainan opini publik, bahkan sabotase bisa terjadi kapan saja. Dan biasanya mereka yang paling vokal justru paling dicari kesalahannya. Kamu pasti tahu trik lama itu. Ada juga kemungkinan skenario dipetieskan, di mana orang yang berbahaya dipindahkan ke jabatan aman yang gak punya pengaruh. Banyak kasus seperti itu dalam sejarah fiksi negeri kita. Tapi sampai sekarang, Purbaya masih berdiri tegak. Dan itu bikin musuhnya makin pusing. Kalau dia bertahan, ceritanya bakal jadi legenda. Tapi kalau dia tumbang, itu menunjukkan betapa kuatnya sistem gelap di balik panggung. Dan sebagai rakyat, kamu dan aku cuma bisa berharap dia nggak sendirian. Satu hal yang bikin aku yakin dia bisa bertahan adalah dia tidak bisa bekerja sendiri. Ada kekuatan besar, ada rakyat, dan ada seseorang yang menjamin langkahnya sejak awal. Dan itu cukup untuk membuat musuhnya berpikir 2 kali. Pada akhirnya, cerita ini bukan cuma soal korupsi, sidak, atau drama politik. Ini tentang keberanian manusia yang memilih berdiri ketika semua orang lain memilih duduk. Tentang seseorang yang memutuskan menjadi pahlawan tanpa topeng,
Meski dunia tahu pahlawan seperti itu jarang berumur panjang. Kamu dan aku sama-sama tahu, kalau negeri ini butuh lebih banyak sosok seperti Purbaya, sosok yang gak takut kotor tangannya demi membersihkan lumpur yang menempel puluhan tahun. Sosok yang gak peduli kalau dia harus menghadapi tembok kekuasaan sendirian. Dan mungkin pada akhirnya kita nggak perlu tahu siapa yang menjamin dia. Karena yang lebih penting adalah keberaniannya sendiri. Keberanian yang muncul bukan dari jabatan, tapi dari hati yang muak melihat kejahatan yang terus dibiarkan. Jadi, apakah dia pahlawan? Atau sama aja yang sebelumnya? Jawabannya kita lihat nanti. Tapi satu hal yang pasti, selama ada orang seperti dia, harapan itu nggak pernah mati. Dan kamu boleh bangga. Karena kamu hidup di zaman di mana seorang pahlawan tanpa topeng berani muncul dan menantang sistem sendirian. Kalau kamu sudah nonton sampai akhir, berarti kamu salah satu dari sedikit orang yang masih peduli sama kebenaran negeri ini. Jadi sebelum video ini tenggelam di antara konten receh, klik like biar algoritma tahu kamu mendukung transparansi. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, apakah Purbaya ini beneran pahlawan tanpa topeng atau justru sesuatu yang lebih besar lagi. Dan tentu aja subscribe sekarang karena konten panas kayak gini gak bakal berhenti di sini aja. Dan kamu pasti gak mau ketinggalan ledakan berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.